Tetapi aku tahu penebus hidupku, dan akhirnya ia bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kita belajar dari Ayub. Siapakah Ayub? Ayub ini adalah, mungkin Bapak Ibu Saudara semuanya tahu, bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh, ya, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi dari semua kejahatan. Dia taat, ya, dia patuh kepada Tuhan, dia percaya akan kebenaran firman Tuhan, dan apa yang dilakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi di sini kita belajar bahwa kebiasaan itu atau budaya yang dia terapkan sehari-hari di dalam kehidupannya itu mencerminkan ketika dia berdoa kepada Tuhan, sehingga kita bisa mempelajari bagaimana kehidupan Ayub. Ya, kita tahu bahwa di dalam pelayanannya Ayub, kita tahu kalau kita baca di dalam Alkitab dikatakan bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan. Di sini kita belajar dari budaya yang mencerminkan, yang mengatakan supaya tercatat, supaya apa yang saya sampaikan ini kiranya tercatat ya Tuhan, supaya apa yang dia merasa selama di dalam kehidupan dunia ini kiranya tercatat, kebudayaan, kebiasaan yang dia lakukan sehari-hari tercatat. Makanya di dalam ayat 23 mengatakan, kiranya perkataanku ditulis, dicatat. Ini satu ungkapan hatinya Ayub terhadap Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan, saya ini di dalam kehidupan ini sudah taat akan Tuhan. Tapi mari kita belajar bahwa bukan hanya sekedar itu saja. Yang terpenting bukan hanya budaya saja, kebiasaan saja, tetapi dia katakan yang lebih terpenting adalah bagaimana hubungan saya terhadap Tuhan. Ya, kalau kita lihat di sini misalnya ada beberapa agama yang ada di tempat ini. Saya kemarin sangat bersyukur bisa lihat bahwa di sekitar sekarang ini adalah kerukunannya sangat luar biasa. Saya cerita dengan beberapa jemaat bahwa di desa sekarang ini adalah sangat menghargai yang namanya kerukunan, sangat menghargai yang namanya budaya itu. Ya, kalau nats kita katakan hari ini adalah berbicara tentang budaya adalah untuk menghayati kasih dan kehendak Tuhan. Budaya ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara kasih. Saling menghargai itu sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kami mengucap syukur satu malam kemarin banyak berbincang-bincang dengan beberapa jemaat di tempat ini. Saya banyak belajar, saya dapat banyak hal bahwa bagaimana supaya hidup kita ini antara si A dan si B itu saling menghargai. Agama ada beberapa tempat yang saya lihat berkata termotivasi, sangat senang dengan kami datang ke tempat ini. Walaupun mulai kemarin jam 5 sampai hari ini banyak hal yang
saya secara pribadi dapat, saya secara pribadi belajar, ya, belajar, ada kesempatan saya belajar. Sama seperti katakan Ayub tadi mengatakan bahwa dia mengatakan ditulis, dicatat dalam kitab. Ya, ayat 25 juga mengatakan, tetapi aku tahu menebus hidupku yang terpenting adalah Bapak Ibu saudara yang terkasih, bagaimana kita mengenal penebus kita. Kalau kita belajar dari sekitar kita saja, Bapak Ibu, saya nggak mau bilang Indonesia, dari tempat desa sekarang ini aja kita bisa belajar budaya yang sangat mendukung satu dengan yang lainnya, ya, sangat berukun. Kita mengatakan juga, Ayub juga mengatakan seperti itu. Bagaimana dengan kita di desa sekarang ini? Mari kita lebih lagi yang sudah tercipta, yang sudah ada di depan kita, yang sudah ada di sekeliling kita, itu tambah lagi kita lakukan, Bapak Ibu saudara terkasih. Ya, ada budaya Jawa. Saya lihat di sini ada gereja, ada musola, ada tempat dan macam-macam. Di situ kita belajar bagaimana sesungguhnya sebagai anak Tuhan itu lebih meyakinkan bahwa penebus kita itu adalah Tuhan. Sama yang katakan kami saudara. Kalau kita belajar dari macam-macam budaya yang berkaitan dengan pemimpinan, semuanya ada, ya, budaya ketika orang lahir, budaya ketika orang mati pada Tuhan, budaya untuk menyambut seseorang, itu semuanya sudah tertata. Itu semuanya untuk mengajarkan kita kebaikan, mengajarkan kita untuk supaya bagaimana kehidupan kekal itu, bagaimana kehidupan sehari-hari itu bisa kita terapkan dengan sekitar kita, Bapak Ibu saudara kasih. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari berkaitan dengan budaya, Bapak Ibu saudara kasih, yaitu satu, pentingnya budaya itu, ya. Budaya penting, ya, sekali lagi saya katakan budaya penting. Namun yang lebih penting adalah berjumpa dengan Tuhan. Itu tercatat di dalam Ayub, ya. Itu dia bilang budaya itu penting. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan, bagaimana kita bisa bersekutu dengan Tuhan, bagaimana ketika kehidupan sehari-hari bisa kita terapkan dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Ayub juga mengatakan, ya, supaya yang terpenting adalah bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau kita lihat, ya, di dalam Lukas 20 ayat 27 sampai 40 bicara tentang masyarakat atau orang Saduki. Orang Saduki ini, mereka ini orang yang tidak percaya Tuhan. Sering sekali mereka mempertanyakan segala sesuatu yang tidak masuk akal. Sering sekali mereka ini mencobai pertanyaan
pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Ya. Jadi di sini ada cerita bahwa orang Saduki ini bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, bagaimana tentang, kalau di sini saya katakan, kalau ada laki-laki menikah dengan 7 perempuan, siapakah itu? Tapi kalau kita lihat nanti Bapak Ibu, kita baca masing-masing di rumah. Di dalam Lukas ini juga mengatakan ayat 27, Tuhan tidak menjawab pertanyaan yang menyesatkan ini. Ya, jadi ada orang berusaha dengan kebudayaan mereka itu dengan mempertanyakan hal-hal yang nggak benar, dan itu nggak perlu dijawab. Kalau kita tadi belajar dari Ayub, Ayub sudah mengatakan, tulislah, diterapkanlah di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang terpenting, bagaimana pengenalan saya terhadap Tuhan. Dari nats yang kedua mengatakan bahwa ada satu masyarakat orang Saduki ini berbicara tentang sikap budaya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih, budaya ini adalah baik untuk mengajarkan kita tata krama, untuk mengajarkan kita bagaimana hidup pada umumnya yang berada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Lukas 20.